أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita selaku umatnya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan hari ini menyampaikan kultum. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, syukur yang tiada henti kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang selalu kita dapati setiap tahunnya. Dan alhamdulillah kita memasuki bulannya Sayyidus Syuhur, bulannya penuh barokah. Bulan di mana hanya satu bulan ini yang mampu memberikan satu optimalisasi kepada diri kita, kita akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dambi." Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak ada bulan yang mampu untuk menghilangkan dosa-dosa tahun yang sebelumnya kecuali bulan Ramadan. Maka ini menjadi motivasi bagi seorang mukmin untuk melaksanakan aktivitas amalan saum di bulan Ramadan. Jadi hadis ini merupakan salah satu motivasi. Makna dari hadis ini, kita harus bersyukur, bergembira, karena Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu bulan Ramadan. Belum tentu bulan tahun depan, umur kita belum tentu bisa masuk ke Ramadan tahun depan. Dan Ramadan tahun ini merupakan doa-doa yang kita sampaikan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, sampai akhirnya kita bisa berada di bulan Ramadan. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa bahwa ada tujuan dari pelaksanaan saum di bulan Ramadan. Seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sejauh mana kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun. Ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, sejauh mana level ketakwaan kita?
Dari tahun ke tahun, apakah bertambah, apakah berkurang, apakah stagnan saja? Maka ini adalah tuntutan dari ibadah saum di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Yang menjadi catatan penting adalah iman dan kalimat takwa ini selalu beriringan dalam Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan. Iman, amal. Ini tidak bisa dipisahkan. Dalam Al-Quran selalu terikat satu sama lain. Makanya konsekuensi keimanan adalah ketakwaan. Definisi takwa banyak disampaikan oleh para ulama. Yang populer berkaitan dengan takwa adalah imtisal awamirillah wa istinab nawahihi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, takwa itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah al-khauf min al-jalil. Rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Jadi seorang mukmin akan merasa selalu bertakwa karena takut dengan murka dan azab Allah. Dia paham betul bahwa di sisi kanan dan sisi kirinya yang akan mencatat amal kebaikan dan keburukannya. Dia selalu takut ketika melaksanakan aktivitas apapun, melaksanakan amal apapun yang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dalam surat Al-Hasr ayat 7 dikatakan, wa ma'atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, apa yang dikerjakan maka kerjakanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Di sini dikatakan bahwa wa amatakumur rasulu fahudu. Kita harus mengikuti apa yang menjadi perkara yang Rasulullah contohkan dan apa yang Allah perintahkan, sehingga kita merasa takut atas setiap aktivitas yang kita lakukan, khawatir itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kriteria orang yang bertakwa menurut Ali rahimahullah, al-amal bi'at-tazil, mengamalkan Al-Quran. Takwa bukan hanya saja sebatas keyakinan, tetapi harus diwujudkan dengan amal perbuatan sehari-hari sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Bagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Quran. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wal bayinah. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya hudal linnas wal bayinah, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda mana yang baik dan buruk. Jadi kalau kita menilai suatu kebaikan dan keburukan, itu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dari yang lain. Kalau kebanyakan orang mengatakan bahwa perkara ini betul, tetapi dalam Al-Quran ini dikatakan haram, maka kita ikuti Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga, dikatakan bahwa ciri kriteria orang yang bertakwa adalah al-qanaah bi al-qalil, merasa cukup dengan perkara yang halal, dengan rezeki yang halal walaupun sedikit. Orang yang bertakwa tidak tamak terhadap kehidupan dunia, merasa cukup dengan apa yang halal meski tidak berlebihan dan mengejar kesenangan dunia. Tidak mengambil sesuatu perkara yang Allah haramkan. Dalam Al-Quran jelas,
wa ahalal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu seorang mukmin yang baik, seorang yang bertakwa, dia akan meninggalkan riba. Tidak mengambil perkara yang Allah haramkan. Yang keempat, al-istidad li yaumin ar-rahil. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Seorang mukmin yang bertakwa akan selalu memikirkan sejauh mana amalan saya bisa nanti dibawa di yaumul hisab kelak. Karena apa yang dilakukan hari ini dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul hisab kelak. Jadi seorang yang bertakwa akan selalu ingat bahwa setiap amalan saya akan dipertanggungjawabkan. Sejauh mana saya akan membawa amal perkara ini sampai nanti ke akhirat. Sejauh mana timbangan amal berat, apakah kanankah, apakah kirikah, sehingga ketika dia berjalan untuk mengarungi kehidupan ini, dia akan selalu berhati-hati. Memahami bahwa betul perkara yang harus sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam itu harus ditegakkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka perkara takwa ini adalah satu hal yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Dengan kita tadabbur Quran, sholat malam, sholat berjamaah di masjid, dan juga mengkaji ilmu. Karena pemahaman itu tidak akan kita dapat kalau kita tidak mengkaji ilmu. Dan kedua, mengamalkan. Dan amalan yang paling utama itu adalah dakwah. Dikatakan dalam surat yang lain, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa harus ada sebagian golongan dari kalian yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ini menjadi suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan amalan tersebut. Dari 4 kriteria tadi, harapannya di bulan Ramadan ini kita bisa mewujudkannya. Jangan sampai Ramadan ini menjadikan Ramadan yang sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi, banyak orang yang berpuasa, namun tidak dia dapat hanya kecuali lapar. Salat malam pun dia tidak dapat. Namun dia hanya mendapatkan begadangnya saja. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Ahmad. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita berharap, kita berdoa di Ramadan tahun ini kita bisa mewujudkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dan menjadikan diri kita ini taat kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.